Guys, selamat datang kembali di catatan Peter. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas tentang sejarah di wilayah Indonesia di bagian timur ya. Membahas tentang rempah-rempah dan genosida. Oke? Buku yang saya gunakan untuk membahas ini adalah buku dengan judul Mengapa Negara Gagal, atau di dalam bahasa Inggrisnya bukunya berjudul Why Nations Fail ya. Awal mula kekuasaan kemakmuran dan kemiskinan. Penulisnya adalah Darren Acemoglu dan James Robinson ya. Oke, sebelum kita melanjutkan, silahkan untuk memberikan dukungan kalian dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen. Oke, mari kita mulai. Rempah-rempah dan genosida. Wilayah Provinsi Maluku yang terletak di bagian timur Indonesia terdiri atas 3 gugusan kepulauan. Nah, pada awal abad ke-17, di Kepulauan Maluku Utara terdiri 3 kesultanan yang merdeka, yaitu Kesultanan Tidore, Kesultanan Ternate, dan Kesultanan Bacan. Sedangkan di Kepulauan Maluku Tengah terdapat Kesultanan Ambon. Di ujung selatan wilayah itu terhampar Kepulauan Banda yang relatif merdeka dan belum dikuasai oleh kekuatan politik manapun. Pada abad ke-17, Kepulauan Maluku yang sekarang seperti wilayah terpencil itu merupakan pusat perdagangan di dunia, sebab kawasan tersebut merupakan satu-satunya penghasil rempah-rempah yang sangat berharga seperti cengkeh, astiri, dan pala. Dari ketiga komoditas tersebut, pala dan astiri hanya bisa diperoleh di Kepulauan Banda. Para penduduk di sana menanam dan menjual rempah-rempah itu atau ditukarkan dengan berbagai bahan pangan dan barang kebutuhan yang didatangkan dari Jawa atau pusat perdagangan internasional di Bandar Malaka yang terletak di semenanjung Malaysia, juga dari India, Cina, dan Arab. Nah, kontak pertama antara penduduk pribumi Kepulauan Maluku dengan orang-orang Eropa itu terjadi pada abad ke-16, yaitu ketika para pelaut Portugis berdatangan ke sana untuk membeli rempah-rempah. Jauh sebelum orang-orang Portugis datang langsung ke Maluku, semua produk rempah-rempah harus dikapalkan ke kawasan Timur Tengah melalui jalur dagang yang dikuasai oleh pemerintah Ottoman. Bangsa Eropa sudah lama berupaya mencari jalan pintas yang mengitari benua Afrika atau melintasi Samudra Atlantik, supaya mereka bisa langsung mengakses kepulauan rempah-rempah yang termasyhur ini, dan langsung tentu saja mengadakan transaksi dagang di sana. Adalah Bartolomeus Dias, seorang penjelajah Spanyol yang terkenal berhasil mengelilingi Tanjung Harapan pada tahun 1488. Lalu kemudian disusul oleh Vasco da Gama yang berhasil menjajakan kaki di India melalui rute yang sama pada tahun 1498. Nah, untuk pertama kali, orang Eropa berhasil menemukan jalur yang bebas untuk mengakses kepulauan rempah-rempah. Orang-orang Portugis itu segera mengatur strategi untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Bala tentara mereka berhasil menguasai pelabuhan Malaka pada tahun 1511. Bandar Laut Malaka yang terletak di tepi barat semenanjung Malaysia itu sungguh strategis posisinya. Para saudagar dari seluruh Asia Tenggara berdatangan ke sana untuk menjual rempah-rempah kepada para saudagar dari India, Cina, dan Arab yang akan mengirimkan komoditas berharga itu ke Eropa, seperti bunyi catatan Tome Pires ya. Beliau adalah seorang petualang dari Portugal yang menulis jurnal perjalanannya pada tahun 1515. Katanya begini, semua kontak dagang antar bangsa dan segala urusan perniagaan harus dilakukan di kota Malaka. Siapapun yang menguasai kota Malaka pasti bisa mengalahkan kehebatan Venesia. Begitu katanya ya. Ya, Venesia adalah kota yang dulu punya pengaruh besar dalam perniagaan atau perdagangan internasional ya. Oke, kita lanjut ya. Setelah sukses menguasai Malaka, orang-orang Portugal secara sistematis berupaya untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan itu. Namun ambisi mereka ternyata gagal. Kenapa? Mereka dihadang oleh sejumlah kekuatan yang tak boleh diremehkan.
Sejak abad ke-14, perekonomian Asia Tenggara sudah berkembang pesat berkat perdagangan rempah-rempah. Sejumlah kerajaan seperti Kerajaan Aceh, Banten, Malaka, Makassar, Pegu, dan Brunei berkembang pesat. Mereka memproduksi serta mengekspor rempah-rempah dan komoditas lain seperti kayu. Keenam kerajaan tersebut memerintah dengan gaya absolut, persis dengan kerajaan-kerajaan Eropa pada masa yang sama. Pasang surut institusi politik di kerajaan-kerajaan itu juga dipicu oleh proses yang sama, termasuk pula perubahan teknologi dalam teknik berperang dan perdagangan di kancah internasional. Institusi negara pada masa itu kian terpusat dengan sosok raja sebagai pemegang kekuasaan utama. Seperti para penguasa absolut di Eropa, raja-raja di Asia Tenggara juga mengandalkan pemasukan dari sektor perdagangan yang mereka kuasai sendiri, atau mereka berikan hak monopolinya kepada sejumlah elit politik lokal atau bangsa asing. Taktik ini memang bisa merangsang pertumbuhan ekonomi, namun institusi ekonomi yang mereka jalankan sangat tidak ideal dan tidak mendatangkan kemakmuran. Mengapa? Sebab mereka menciptakan tembok penghadang bagi masuknya pelaku ekonomi lain, serta mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak dan kekayaan rakyat. Namun proses komersialisasi tersebut masih terus berjalan meskipun bangsa Portugis mati-matian berusaha untuk menegakkan dominasi mereka di kawasan Samudra Hindia. Campur tangan bangsa Eropa kian terasa dampaknya dengan kedatangan armada dagang dari Belanda. Orang-orang Belanda di sana segera paham situasi bahwa memonopoli pasokan rempah-rempah di Kepulauan Maluku akan jauh lebih menguntungkan daripada harus bersaing dengan para saudagar lokal maupun yang berasal dari Eropa. Nah, pada tahun 1600, orang-orang Belanda berhasil membujuk penguasa Ambon untuk menekan perjanjian yang menjamin hak untuk memonopoli perdagangan cengkeh di Ambon. Lewat pendirian VOC pada tahun 1602, strategi bangsa Belanda dalam memonopoli perdagangan rempah-rempah yang didesain untuk melibas semua pesaing dengan segala cara tak ayal mengubah peta politik Asia Tenggara. VOC adalah kepanjangan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie ya. Saya ulangi, VOC adalah kepanjangan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie ya. Merupakan perusahaan saham gabungan Eropa terbesar kedua setelah East India Company milik Kerajaan Inggris. Kiprah dari dua perusahaan tersebut juga menjadi tonggak penting yang menandai sejarah perkembangan berbagai perusahaan modern yang memainkan peranan sentral dalam pertumbuhan industri di Eropa. VOC juga merupakan perusahaan kedua yang didukung oleh bala tentara dan armada berkekuatan besar yang memungkinkan mereka menggelar perang dan menjelajah bangsa lain atau menjajah bangsa lain. Dengan kekuatan militer seperti itu, bangsa Belanda terus menggasak dan menghabisi pesaing-pesaingnya demi menjaga traktat yang sudah mereka sepakati dengan penguasa Ambon. Pada tahun 1605, armada Belanda berhasil melumpuhkan benteng pertahanan utama bangsa Portugis dan menyingkirkan pedagang-pedagang besar lainnya dari sana. Tak puas sampai di situ, bangsa Belanda melebarkan sayap ke Maluku Utara, memaksa para Sultan Tidore, Ternate, dan Bacan untuk menaati fakta yang melarang aktivitas budidaya maupun jual beli cengkeh di ketiga wilayah kekuasaan mereka. Salah satu butir fakta antara Belanda dan Sultan Tidore itu bahkan memberi wewenang kepada bangsa Belanda untuk datang dan menghancurkan setiap batang pohon cengkeh yang tumbuh di sana. Kerajaan Ambon dikuasai oleh rezim absolutis dan ekstraktif yang sama dengan rezim-rezim Eropa dan Amerika Latin pada masanya. Seluruh rakyat Ambon wajib membayar upeti kepada raja dan mesti patuh menjalani kerja paksa. Bangsa Belanda mengambil alih sistem kerja paksa itu untuk mendapatkan tenaga kerja murah sekaligus menguras habis cadangan cengkeh dari pulau tersebut. Sebelum kedatangan Belanda, kelompok-kelompok klan di Pulau Ambon harus membayar upeti berupa hasil panen cengkih kepada penguasa. Penjajah Belanda memodifikasi peraturan itu dengan memberlakukan sistem tanam paksa. Jadi setiap warga atau kepala rumah tangga di Ambon itu wajib menanam cengkeh dengan kuota yang sudah ditentukan di pekarangan mereka.
selain juga menjalani kewajiban kerja paksa. Orang-orang Belanda juga mulai menguasai Kepulauan Banda. Kali ini mereka berniat memonopoli perdagangan astiri dan pala. Tetapi, konstelasi politik di Kepulauan Banda jauh berbeda dari yang ada di Ambon. Kalau di Kepulauan Banda terdapat banyak negara kecil yang otonom tanpa struktur sosial politik yang jelas. Sebenarnya, negara-negara kecil itu ukurannya tidak lebih besar dari kota kecamatan, yang pemerintahnya dijalankan berdasarkan hasil permusyawaratan para tokoh masyarakat. Di sana tidak ada penguasa tunggal yang bisa dipaksa dengan mudah oleh Belanda untuk menekan perjanjian monopoli dagang. Masyarakat Kepulauan Banda juga tidak dibebani kewajiban menyetor upeti panenan hasil bumi seperti yang dinikmati oleh para elit politik di Ambon. Pada awalnya, kondisi tersebut memaksa Belanda untuk bersaing dengan para saudagar besar di Inggris, Portugal, India, dan Cina. Tak jarang mereka kalah di arena lelang, sebab tak mampu memberi penawaran tertinggi. Karena rencana awal untuk memonopoli perdagangan astiri dan pala menemui jalan buntu, Gubernur Batavia pada waktu itu adalah Jan Pieterszoon Koen melancarkan siasat baru. Pada tahun 1618, Koen mendirikan kota Batavia di Pulau Jawa sebagai pusat administrasi VOC. Pada tahun 1621, dia berlayar ke Banda dengan membawa armada perang dan tanpa belas kasihan membantai hampir seluruh penduduk di kepulauan itu yang totalnya mungkin mencapai 15.000 jiwa. Wow. Semua tokoh masyarakat di Kepulauan Banda juga dihabisi, dan hanya sedikit orang yang dibiarkan hidup. Mereka adalah yang paham seluk-beluk produksi pala dan astiri. Usai menggelar aksi genosida biadab itu, John membangun struktur politik ekonomi yang diperlukan untuk memuluskan rencananya, yaitu membentuk masyarakat perkebunan. Pulau-pulau di sana dia bagi wilayahnya menjadi 68 petak atau persil. Dan masing-masing persil diberikan kepada warga Belanda yang sebagian mantan atau pegawai aktif VOC. Para tuan kebun itu belajar teknik produksi rempah-rempah kepada para penduduk asli yang selamat dari aksi pembantaian. Mereka juga dibenarkan membeli budak yang dipasok oleh VOC untuk dipekerjakan mengolah rempah-rempah di pulau bekas ajang genosida itu. Selanjutnya, hasil rempah-rempah tadi akan dijual kepada perusahaan VOC dengan harga yang sudah dipatok sebelumnya. Nah, itu dia sedikit ringkasan cerita. Sebenarnya masih ada beberapa halaman yang perlu diselesaikan. Cuma itu nanti akan saya teruskan di video selanjutnya ya. Oke, cukup sekian dari saya. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kalian dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen. Kita ketemu lagi di baca buku selanjutnya ya. Thank you sudah mendengarkan, sudah menonton. Bye-bye.